Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggangan minggu ke-11 sesudah Trinitatis 28 Agustus 2022. Terambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Dan bacaan dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Diikat oleh topik atau tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, macuadahod diri, mamorsan silang, jala mangihutton Yesus. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yeremia pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai ayat 37 adalah Israel murtad kepada Tuhan. Dan khotbah kita dari ayat 4 sampai dengan ayat 13. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus, dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan minggu ke-11 sesudah Trinitatis tanggal 28 Agustus 2022, dihubungkan dengan topik minggu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Macu adahu diri, mamorsan silang, jala mengikuton Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menurut buku tafsiran Alkitab, Kitab Yeremia 1, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 24, tulisan Robert M. Peterson, terbitan BPK Gunung Mulia, Jakarta, tahun 1983. Yeremia menuliskan pasal 2 ini di antara tahun 627 sampai 622 BC sebelum Masehi, before Christ. Itu dapat kita baca halaman 65. Mari kita lihat setiap nats khotbah ini ayat per ayat. Pada ayat 1 sampai ayat 3 sebelum perikop khotbah kita ini, Yeremia mengingatkan kembali bahwa bangsa Israel pernah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah, seperti hubungan kasih seorang pria dan seorang wanita saat menikah. Tetapi hubungan yang sangat mesra dahulu itu sekarang sudah hambar karena mereka telah membuat keputusan yang mengkhianati Tuhan. Kehambaran hubungan antara Israel dengan Tuhan sangat jelas digambarkan oleh Yeremia mulai dari ayat 4 khotbah kita ini. Pada ayat 5 dilukiskan oleh Yeremia bahwa bangsa Israel telah murtad dan mengikuti Baal. Mereka murtad bukan karena mendapati kesalahan Allah, kesalahan Tuhan, tetapi karena mereka telah melupakan semua berkat-berkat yang telah Tuhan berikan itu kepada mereka. Pada ayat 6 dan 7, Yeremia mendakwa, menuduh umat Israel dengan berbagai-bagai tuduhan. Yakni, pada ayat 6, Yeremia mengatakan bahwa mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Bagi mereka, tidak perlu lagi bertanya apa-apa kepada Tuhan. Mereka merasa diri mereka itu mampu berjalan berdasarkan kekuatan kemampuan mereka tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada ayat 7 mereka menyadari bahwa meskipun Tuhan sendiri yang telah membawa orang Israel melewati tanah-tanah gersang dan sekarang telah menerima tanah-tanah yang subur untuk menikmati buah-buahnya dan segala yang baik daripadanya, tetapi mereka tega menajiskan tanah subur milik Allah itu menjadi kekejian. Pada ayat 8, kesalahan utama terdapat pada 3 kelompok besar pemimpin masyarakat Israel saat itu, yakni para imam-imam, para gembala, dan nabi yang tidak menjalankan lagi fungsi mereka sebagai pemimpin masyarakat. Bagaimana mereka? Para imam-imam itu sama seperti di ayat 6 tadi juga tidak mau lagi bertanya tentang di manakah Tuhan. Mereka tidak butuh lagi Tuhan. Demikian juga para gembala, yakni rulers, dapat diterjemahkan itu dengan penguasa yang nampak dalam diri raja-raja, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Mereka yang seharusnya lah yang membawa masyarakat itu kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi justru mereka telah melanggar hukum dan menyebabkan kejahatan. Bahkan terlebih para nabi-nabi yang seharusnya mematuhi perintah yang Tuhan sampaikan untuk memberitakan pesan-pesan Tuhan, tapi justru bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti benda-benda yang tidak berguna dan menyembahnya. Ayat 9 sampai 11, dosa dan kejahatan umat Tuhan itu ternyata jauh lebih jahat, lebih runyam lagi dari bangsa-bangsa kafir seperti Kitim dan Kedar.
Bangsa-bangsa seperti ini, kafir ini aja, tidak ada yang sampai hati menukarkan Allah-Allah mereka. Tetapi justru bangsa Israel, bangsa Tuhan, itulah yang menukarkan Allah mereka dengan Baal. Bapak Ibu, inilah kemurtatan umat Israel yang merupakan perbuatan bodoh, aneh, dan keji di mata Tuhan. Pada ayat 12, karena begitu kecewanya Tuhan melihat bangsa Israel, sampai-sampai Yeremia meminta supaya langit tertegunlah, menggigillah dan gemetarlah dengan sangat, sebagai gambaran duka yang mendalam dari Tuhan melihat sikap umatnya bangsa Israel yang menjauh daripada Tuhan ini. Pada ayat 13 terakhir, umat Israel meninggalkan sumber air hidup mereka selama ini dan menggali sumber air sendiri. Tetapi kolamnya yang mereka gali itu bocor. Yeremia menggambarkan dua jenis dosa Israel di sini pada waktu yang sama, yaitu dosa pertama, mereka meninggalkan Allah yang seharusnya adalah sumber air yang hidup bagi mereka. Dosa yang kedua, mereka menggali kolam tetapi bocor, tidak bisa menahan air. Yeremia sangat mendorong bangsa Israel agar mau dengan sukarela merubah diri dari kehidupan mereka, mau berjuang merelakan diri untuk menyangkal diri, macoadaho diri, sehingga mereka mau kembalilah kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanyaan minggu ke-11 sesudah Trinitatis tanggal 28 Agustus 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik minggu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Macoadaho diri, mamorsan silang, jalan mengikut Yesus. Apa pengajaran dari khotbah ini? Pertama, jangan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 4 sampai ayat 7. Saudara, kata melupakan atau lupa adalah suatu praktek kejahatan yang sangat keji terhadap Tuhan. Memang secara sepintas, kata ini sepertinya hampir tidak memberi kesan kejahatan yang khusus toh. Tetapi apabila kita semakin kembangkan, maka kata lupa atau melupakan Tuhan itu merupakan awal dari segala bentuk dosa-dosa yang sangat jahat, keji di hadapan Tuhan. Apa artinya kalau disebut lupa atau melupakan Tuhan? Kata ini memberi kesan yang sangat-sangat kuat, Bapak Ibu, di mana seseorang tidak lagi memandang kepada Tuhan, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, sudah lupa. Orang yang melupakan Tuhan tidak akan pernah menganggap lagi Tuhan itu sebagai sosok pribadi kuasa ilahi yang perlu harus dihormati, disembah, dan diagungkan. Orang yang melupakan Tuhan itu tidak merasa perlu lagi berdoa, beribadah, dan mengembangkan hidup kerohanian, hidup keberimanannya. Nggak akan merasa perlu lagi itu semua. Saudara, dengan demikian dapat kita pahami bahwa berbagai-bagai dosa dan kejahatan manusia terjadi itu diawali dengan sikap melupakan Tuhan ini. Orang yang melupakan Tuhanlah yang pasti hidup dengan segala bentuk kesombongan, tinggi hati. Karena bagi mereka, apa yang ada pada mereka itu saat ini, apakah harta, apakah uang, apakah jabatan, pangkat, dan berbagai-bagai kehebatan duniawi lainnya yang dia sandang, adalah hasil usahanya sendiri, kehebatan, nasibnya sendiri yang begitu baik. Mereka tidak akan pernah lagi menghubungkan semuanya itu dengan pemberian Tuhan, dengan kasih Tuhan, anugerah, berkat-berkat Tuhan atas mereka. Tidak lagi sama sekali. Orang yang melupakan Tuhan itu tidak akan peduli lagi kepada firman Allah, hukum dan perintah Tuhan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena bagi mereka semuanya itu tidak ada artinya sama sekali buat hidupnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perilaku yang melupakan Tuhan inilah yang mengisi kehidupan orang Israel di zaman Yeremia, yang harus menjadi perhatian besar bagi kita saat sekarang. Bapak Ibu, ini harus kita perhatikan. Jangan pernah kita dirasuki oleh perilaku yang satu ini, lupa Tuhan. Lawan kata yang harus kita praktekkan dari kata lupa itu adalah ingatlah selalu Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Jangan sebaliknya tadi, melupakan Tuhan. Amin Bapak Ibu, ingat Tuhan. Tidak ada yang ada pada kita ini kalau itu bukan dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Orang Israel sudah diingatkan oleh Tuhan dalam Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapi, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dan inilah juga yang menjadi peringatan bagi kita. Waspadalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hati-hatilah. Banyak yang membuat kita lupa Tuhan. Bahkan menjadi lupa daratan. Sehingga menjadi jatuh kepada kesombongan, tinggi hati, angkuh. Makanya ketika kita dihantar oleh Tuhan kepada berbagai-bagai kesuksesan hidup, punya harta, makmur dalam banyak hal, maka kita diperhadapkan dengan ujian-ujian melupakan Tuhan. Tetapi khotbah ini sekali lagi mendorong dan mengingatkan kita dalam kondisi sesulit apapun hidup kita. Jangan pernah melupakan Tuhan, atau sebaliknya, sesukses apapun hidup kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan agar kita tidak terseret kepada sikap melupakan Tuhan itu, maka bangunlah dan pupuklah kesiapan kita untuk menyangkal diri, memikul salib Yesus dan mengikut Yesus. Macu adahu diri mamorsan silang jalan mengikut Yesus. Sebagaimana topik minggu ini. Pengajaran yang kedua, jadilah kita pemimpin yang benar. Saudara, Yeremia melihat saat itu bahwa penyebab merosotnya nilai-nilai kerohanian, keagamaan, moral, mental, spiritual jemaat Israel adalah karena peranan para pemimpin yang terdiri dari para imam-imam, gembala-gembala, dan nabi-nabi tidak menjalankan tugas, tanggung jawab, dan peranan mereka sebagaimana pemimpin, pengarah, dan pembimbing yang baik buat umat yang mereka pimpin. Kalau para pemimpin tidak menunjukkan lagi kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu, maka akibatnya apa? Orang yang dipimpinnya itu akan berjalan tanpa arah. Masing-masing akan berjalan sesuai dengan kehendak sendiri-sendiri. Tidak ada acuan lagi, norma yang harus diikuti lagi. Kehidupan masyarakat itu akan berjalan semau gue. Dalam bahasa Batak Toba disebut dengan lumlam lah mereka. Tidak terkontrol, kacau balau, semraut. Justru sebaliknya lah yang terjadi. Mereka yang menyesatkan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya itu ternyata begitu. Fungsi dan jabatan mereka tidak bermakna lagi, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan umat yang dia pimpin. Saudara, mari kita betul-betul memperhatikan teguran Yeremia kepada para imam-imam, para gembala, dan nabi di zaman itu yang tidak menunjukkan lagi diri mereka sebagai pemimpin yang baik, tidak mengemban tugas dengan benar di zaman itu. Saudara, jika kita seorang pemimpin di tengah-tengah berbagai-bagai kehidupan sehari-hari, pemimpin suatu kantor tertentu, di pemerintahan, di perusahaan, pemimpin dalam keluarga, terutama dalam gereja, dan persekutuan-persekutuan masyarakat, maka tunjukkanlah Bapak Ibu pengaruhmu yang baik, yang positif, dan yang berguna terhadap orang yang dipimpinmu. Kamu adalah figur yang sangat-sangat dikagumi oleh yang kamu pimpin.
Seorang pemimpin yang baik maka dia harus pertama memiliki problem solver. Ini sangat penting karena tidak boleh tidak. Setiap pemimpin pasti menghadapi berbagai-bagai pergumulan, tantangan, dan masalah. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin itu menangani masalah itu secara baik. Perlu ada problem solver. Kedua, seorang pemimpin itu harus berani mengambil resiko. Seorang pemimpin tidak hanya mencari zona aman dalam hidup ini, tapi dia akan dipercayai oleh semua yang dia pimpin. Dan ketiga, kalau seorang pemimpin mau berhasil, maka dia harus mau mendengarkan dua suara. Suara Tuhan dan suara umat yang dia pimpin. Pemimpin seperti ini tidak akan pernah egois. Tidak hanya mengandalkan dirinya, kehidupannya, kemampuannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan dia mau mendengar sesamanya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu selalu bersifat komunikatif. Baik kepada Tuhan dan sesamanya. Jadilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Maka Tuhan akan pasti memberkati kepemimpinan saudara. Pengajaran yang ketiga, tetap rindukan air hidup yang dari Tuhan. Ayat 13. Pada ayat 13a, Yeremia menyebutkan bahwa orang Israel melakukan dosa kejahatan. Apa? Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Tulis Yeremia. Air adalah kebutuhan terpenting untuk hidup kita. Kebutuhan terhadap air jauh melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti beras, gandum, jelai, padi, jagung, dan beraneka ragam daging, ikan, ragam-ragam sayur-mayur, dan buah-buahan lainnya. Kebutuhan air itu sangat jauh melebihi kebutuhan lainnya. Ini yang digambarkan oleh Yeremia pada ayat 13 ini. Bahwa seharusnya air hidup yang dari Allah itu sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang Israel. Namun sebaliknya ternyata orang Israel sudah menggantikan air hidup yang dari Allah itu dengan kesenangan serta kenikmatan duniawi. Mereka sudah lebih mengutamakan kelimpahan yang bersifat jasmani, seperti harta benda yang bisa hancur dimakan rayap, dimakan ngengat, hilang, diambil pencuri, dibandingkan dengan kenikmatan sorga, air yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak penting lagi air sorgawi itu. Saudara, inilah dosa dan kebodohan Israel menurut Yeremia, sebab akan selalu menimbulkan kehausan berikutnya. Selain itu, sikap Israel itu sudah meninggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup yang sebenarnya. Saudara, ini mengingatkan kita saat ini akan perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria saat berada di pinggir sumur, sebagaimana Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14 ya. Kita diingatkan oleh khotbah ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, kata Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi, tanpa menyangkal, tanpa menolak pentingnya sumber hidup duniawi ini, hidup secara jasmani ini, maka sekarang kita disadarkan juga agar jangan lupa pentingnya memiliki sumber air hidup yang dari Tuhan. Sebab itu, tidak hanya sekedar hidup saja, melainkan kehidupan yang berkelimpahan penuh damai sejahtera. Air hidup yang daripada Tuhan itulah firman Allah yang memberikan kepada kita kesenangan, sukacita, hidup dalam damai. Kita butuh kelimpahan yang bersifat duniawi, tetapi kita juga butuh kelimpahan surgawi dalam hidup penuh damai sejahtera yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Marilah kita tetap berjuang untuk mendapatkan air hidup ini yang berasal dari Roh Kudus sendiri. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau sudah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, kita yakin dan percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Macuadaho diri, mamorsan silang jalan mengikut Yesus, akan mampu melakukan itu semuanya. Pengajaran yang terakhir, yang keempat, jangan menggali dan memelihara kolam yang bocor.
Saudara, ayat terakhir dari khotbah ini menggambarkan sikap orang Israel yang dilihat oleh Yeremia. Adanya upaya orang Israel untuk membangun suatu kolam sendiri, tetapi ternyata bocor, tidak dapat menahan air. Inilah gambaran hidup orang Israel yang menolak kasih karunia Tuhan, menolak air hidup dari Tuhan, tetapi berusaha membangun air hidup sendiri dan kolam sendiri, tetapi bocor, Bapak Ibu. Saudara, itulah gambaran Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka berbuat jahat dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dengan meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Sang Sumber air hidup itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman Israel di zaman Yeremia ini mengingatkan kita saat ini, saat sekarang ini, agar jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya. Kekuatan, kemampuan, kehebatan kita sendiri. Jangan, Bapak Ibu. Sehebat apapun kemampuan kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki, gelar yang ada pada kita, harta yang ada bagi kita, itu semuanya sangat-sangat terbatas. Tidak bisa bertahan lama, sehingga tidak boleh itu kita andalkan tanpa campur tangan dari kuasa Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Semua kemampuan dan kekuatan kita itu tidaklah terus mengalir. Ada kalanya kering, seperti dalam kolam yang bocor. Bagi bangsa Israel ini bisa bocor, Bapak Ibu. Jangan coba-coba membuat kolam sendiri, apalagi kolam yang bocor sehingga kita meninggalkan Tuhan Sang Sumber hidup itu. Jangan coba-coba seperti ini, Bapak Ibu. Untuk sampai kepada kondisi kolam hidup yang tidak bocor, maka kita harus bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, macuadahot diri, mamorsan silang, jala mangihut Yesus. Sebagaimana topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis ini. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-11 sesudah Trinitatis, 28 Agustus 2022, dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 13 ini. Agar semakin banyak orang yang dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, macuadahot diri, mamorsan silang, jala mangihuton Yesus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah firman dalam khotbah ini. Berkatilah setiap pendengarnya supaya khotbah ini menjadi pengajaran yang sangat-sangat berharga bagi semua pendengarnya. Berkati jugalah hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.